Ketika saya mau mandi, saya dipanggil sama yang mantan tukang masak. Saya samperin lah, saya kan nggak ada curiga bagaimana ya kan. Saya samperin, ada apa Tang? Enggak, saya mau tanya, itu anak masih sehat? Loh kok nanya begitu? Ada apa emang? Enggak, saya tanya sama kamu, itu anak masih sehat? Yang kemarin berantem sama saya? Masih, besok sakit. Langsung tok mau, besok sakit dia bilang. Ingat ke pesan si bapak. Nah, buru-buru diambil air. Nah, garam yang tadi itu kita campur bang. Campur, kita aduk-aduk. Kita siramin. Dur. Itu ada jatuh bang. Tring ke lantai. Saya pikir apaan itu? Saya air buru-buru ambil. Bentuknya paku emas bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah berhasil nih sob. Setelah hampir 30 hari kita puasa, kita sudah di fase hari kemenangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dan Badru Caps Lock dan tim mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama kita bikin konten ini ada kata-kata yang menyinggung penonton di rumah. Saya dan Badru Caps Lock dan tim mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah lebaran ini kita lebih baik lagi ya. Dan Allah mempermudahkan segala jalan kita, urusan kita dalam cari rezeki yang halal, dalam rumah tangga, dalam kehidupan yang lain-lain. Alhamdulillah. Gimana di rumah? Ada kue nastar gak? Kalau ada boleh dong nyobain. Enggak, bercanda. Oke, seperti biasa kita udah menghadirkan lagi nih sob, salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi pengalaman horornya. Nah, cerita kali ini cukup jauh nih sob. Kita nyebrang ke pulau sebelah nih, di daerah Pulau Kalimantan. Wow, jauh sekali. Tuh kalau jalan kaki bisa berapa hari tuh. Wow, jauh dah pokoknya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Halo. Siapa namanya nih Bang? Panggilannya Bule. Bang Kalau Bule. nama asli Ade Rahman. Oke, panggilannya Bule nih. Betul. Wih, berarti ini orang luar negeri nih, orang bule. Alhamdulillah ya Bang ya, kita udah masuk ke Hari Raya Idul Fitri Bang Bule. Saya dan tim mengucapkan mohon maaf batin Bang ya. Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin, maaf keserimpet sob. Dan alhamdulillah Bang Bule nih nyempetin waktunya nih datang ke sini. Nah, Bang Bule tinggal di mana kalau boleh tahu nih Bang? Kalau tinggal sekarang di daerah Gintung. Gintung tuh di mana ya? Tangerang Kabupaten. Oh, Tangerang Kabupaten. Ke arah Siap. sana. Dan ini kejadian di Tangerang atau di Kalimantan nih? Kebetulan di Kalimantan. Di Kalimantan. Iya. Wow, cukup jauh nih sob. Oke, siap, tahan lu Bang Bule. Sebelum kita ke ceritanya, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, langsung aja kirim nomornya ke WhatsApp ini nih. Kuy, kita gaskan di studio. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Bule, kisah pengalamannya nih Bang? Tahun 2011. Oke. Kebetulan kan saya punya grup. Grup apa? Genrenya tuh dangdut. Oh, dangdut. Ya. Oke. Dangdut yang berjumlahkan 16 personil. 11 untuk pemain musik, 5 orang penyanyi. Saat saya sedang main, setelah main itu ada kawan telepon. Wah, ini kawan lama. Ya bro, ada apa nih? Oh gini Bang Bule, kebetulan di kafe saya sedang membutuhkan satu grup dangdut. Kira-kira grup sampean bisa nggak ngisi di sini selama kontraknya 2 bulan? Oke. Selama 2 bulan full ya. Oh kalau gitu ntar aja gini, nanti selesai main, saya briefingkan dulu dengan kawan-kawan. Nanti setelah itu saya kabari. Ini yang nelfon nih teman dari mana nih? Teman dari Kaltim. Oh, dari Kalimantan Timur. Betul. Oke. Selesai main, saya briefing semua teman-teman. Saya tanya satu persatu bahwa kita ada tawaran main di daerah Kalimantan Timur. Iya. Dan alhamdulillah
kawan-kawan tuh semua antusias. Oh, iya. Karena mungkin ingin mencoba pengalaman baru. Betul. Main di luar kota, gitu ya. betul. Oke, oke. Dengan keseharian kita main di dalam kota, ada keinginan mereka untuk merantau, selain untuk menambah pengalaman juga untuk menambah penghasilan. Iya, iya. Karena memang ada desas-desus di sana untuk main musik seperti ini, hasilnya lumayan. Maksudnya nyanyi dangdut ini atau gimana? Betul, main dangdut ini hasilnya lumayan. Iya, iya. Selesai briefing, kan sudah sepakat semua. Hmm. Saya kabari kawan, halo bro, ini kawan-kawan sudah sepakat, sudah siap. Jadi untuk penjadwalannya kapan? Baiklah kalau udah gitu, 3 hari lagi saya kirim tiket. Saya pinta data, biodata seperti KTP seperti itu. Iya, iya. Akhirnya dikirim lah, setelah 3 hari itu dikirim, kita berangkat 16 orang. 16 orang 16 orang, dari Tangerang. betul. Oh, banyak banget ya. Kita berangkat, rombongan, berangkat titiknya ada di rumah saya kebetulan karena tempat saya itu strategis. Iya, iya. Nah, kita berangkat sama-sama ke bandara. Nah, untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Sepinggan itu memakan waktu 2 jam. 2 jam perjalanan. Iya, iya. Nah, selesai sampai, kita dijemput sama orang perusahaan, dibawalah kita ke mes. Dan itu perjalanannya memakan waktu 3 jam untuk sampai di kota itu. Iya, iya. Akhirnya sampailah saya di mes sama teman-teman. Sampai di sana, lokasinya itu ada satu rumah. Di sisi sebelah sini ada rumput ilalang agak tinggi dan beberapa meter dari situ ada gedung tempat kafe itu. Oke. Dan di belakang kafe ini itu ada sungai, namanya Sungai Mahakam, yang luasnya lumayan. Karena di sana itu bentuknya rumah panggung, jadi tiang penyangga belakang itu sudah nyemplung ke dalam sungai untuk penyangga mesnya. Tapi yang depan rata dengan dataran. Iya, iya. Selesai kita nyampe, kita beres barang-barang dan istirahat di situ. Dan mesnya ini karena kita gabung nggak dengan para cewek-cewek, akhirnya disekat jadi 2. Oh. Nah, disekatnya itu hanya pakai papan kecil, hanya untuk penghalang saja. Nah, sebelah sini, sebelah kiri itu mes cowok, Iya. satunya lagi mes cewek, khusus untuk cewek. Kita istirahat di situ. Perlu diketahui juga, di situ tuh sekitar 500 meter baru ada perkampungan. Itu jauh kemana-mana. Kafenya di tengah-tengah hutan maksudnya? Jadi kafe itu ada di pinggiran kota dan di tepi sungai. Oh, jadi kayak alam-alam gitu, Betul, kafe alam. betul. Oke, oke. Untuk mencapai kampung itu sekitar 500 meter baru ada kampung lagi. Iya, berarti kayak yang di Bogor-Bogor gitu ya. Kayak Betul. di tengah-tengah hutan, pinggir sungai, kayak Betul. kafe alam lah intinya. Betul, Baik, seperti baik, itu. paham. Selesai istirahat, besoknya tuh si bos datang memberikan arahan-arahan dan kita diajak ke kafenya. Kebetulan kan alat-alat belum disetting juga. Iya. Jadi kita rame-rame ke sana, kita setting segala macamnya dari alat musik, lighting, dan berbagai macam perlengkapan lain. Iya, iya. Jadi kafe ini lumayan besar, Bang. Sekelas untuk daerah sana, ini paling mewah. Untuk desain segala macam, makanya mereka ingin membuat satu gebrakan dan berani mengundang kita selama 2 bulan kontrak main di sana. Oh iya, iya. Seperti itu. Berarti ownernya bukan kaleng-kaleng lah. bisa Bukan dibilang. kaleng-kaleng, bos besar. Iya, iya. Jadi setelah selesai setting alat, kan banyak waktu luang untuk ke malam ya. Iya. Nah, saya dipanggil sama bos. Bang Bule, ini untuk inventaris. 1 mobil Avanza, 1 lagi motor. Dan karena saya pikir masih banyak waktu untuk ke malam, ya sorenya saya ingin tahu kota tersebut itu seperti apa kulturnya. Gitu. Iya, iya. Jadi saya ngajak teman 1, ayo man kita main ke kota. Ayo, jalanlah kita. Dan untuk mencapai tepi jembatan itu lumayan jauh. Nah, jarak jembatan dari awal sampai ke ujung sana itu luas banget tuh. Panjang, dan menurut informasi kedalaman sungai itu sekitar 40-50 meteran. Oh, Jadi lumayan dalam.
Kita jalan-jalan di kota, lihat-lihat gedung pemerintahan, museum, ya segala macamnya. Udah puas. Rencana kita mau pulang nih sore sekitar jam 5. Begitu sampai ke mulut jembatan, nggak tahu kenapa hati saya tuh kok pengen berhenti di mulut jembatan itu. Akhirnya berhentilah. Saya turun dari motor, saya liatin jembatan dengan seksama, fokus gitu. Ini jembatan baru, tapi kenapa firasat saya mengatakan jembatan ini tuh nggak akan bertahan lama. Seperti itu. Nah saya bilang sama kawan, kok kayaknya walaupun baru, jembatan ini nggak bakal tahan lama ya Man ya. Kan namanya Iman teman saya itu ya. Masa iya sih Bang? Kan kita baru sehari di sini. Ya mudah-mudahan sih firasat saya salah. Ya udahlah, Bismillah aja. Kita pulang. Dan semenjak itulah, ketika saya belanja untuk keperluan orang-orang mes kayak makanan, kayak apa kan harus ke kota. Bawa kendaraan, mau motor ataupun mobil, saya nggak pernah pelan. Andaikan itu macet, gimana caranya saya duluan? Kenapa tuh? Itu Bang. Ya karena firasat tadi kuat. Bahwa jembatan itu nggak akan bertahan lama, entah kapan, hanya masalah waktu kan. Tapi alhamdulillah setelah beberapa hari di sana aman-aman aja. Saya pikir, oh ya udahlah, mungkin hanya firasat saya yang salah. Seperti itu. Setelah sampai di mes, saya istirahat. Menjelang 1 minggu, jadwal main itu kan jam 9. Jam 8 saya mau mandi buru-buru gitu kan. Begitu masuk kamar mandi, itu baru terasa hening, lembab. Kan kamar mandi itu di sebelahnya ada pohon besar. Pohon besar. Begitu saya masuk, langsung merinding gitu. Padahal belum ada apa-apa. Nggak lama, ada suara napas berat. Seperti itu. Karena saking takutnya, saya mandi jadi buru-buru Bang. Udah yang penting basah, yang penting bersih udah. Udah, saya buru-buru, tapi saya nggak cerita sama teman tentang kejadian tadi. Saya nggak mau kawan-kawan saya jadi pikiran macam-macam, jadi punya hawa takut juga gitu, nggak mau ganggu lah gitu. Dan kita main di kafe itu sekitar jam 9. Itu berjalan aman, mulus, tidak ada gangguan. Walaupun tidak banyak tamu yang datang, hanya beberapa aja. Jadwal main itu jam 9 sampai jam 1. Jadi jam 1 selesai, betul. Jam 1 selesai, kita kembali sama-sama. Mulai besok itulah, karena suatu hal, mungkin karena lalai, menjelang maghrib, di sebelah mes cewek, itu mereka ketawa-tawa, terbahak-bahak, padahal waktu maghrib. Saya samperin, saya nasihatin, tolong dong jangan terlalu rame. Ini udah mau waktunya maghrib. Yuk sholat dulu. Tapi mereka nggak gubris malah. Apaan sih? Usil amat. Seperti itu. Ingat, kita bukan di kampung sendiri. Saya udah ingetin ya. Udah, saya tinggal sholat. Itu malam itu masih tidak terjadi apa-apa. Pas besoknya, kita selesai manggung jam 1 malam. Masing-masing istirahat di kamarnya masing-masing, cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Ya kita sambil ngobrol, ngopi, bercanda sama kawan-kawan. Nggak lama kemudian, saya dengar suara teriakan dari kamar sebelah, cewek-cewek itu. Teriak-teriak kayak orang ngamuk-ngamuk, kayak orang marah gitu. Akhirnya teman-teman, itu ada apaan? Ya nggak tahu. Nah nggak lama itu, ada teman cewek dari masjid itu lari. Bang, tolong. Itu si A kesurupan. Masa iya? Ayo bareng-bareng yuk. Bareng-bareng ke sana. Nah kesurupannya itu setelah teriak, dia terlihat seperti anak kecil. Tingkah laku anak kecil itu sampai manja-manja. Dia ngeliatin ke atas plafon. Si yang kesurupannya ini. Kenapa ngeliat ke atas terus? Teman saya iseng nanya tuh. Itu ada mama di atas. Ada mama. Jadi semuanya kan jadi pada ngeliat ke atas ini. Gak ada apa-apa tapi hawanya tuh bikin merinding. Apa ya kalau dibilang tuh dinginnya dingin lembab seperti itu. Berbarengan dengan itu, saya secara nggak sengaja
ngeliat ke pojok kamar cewek-cewek itu. Ada satu sosok yang membelakangi, dia memakai baju putih, tapi sambil mainin rambut begini. Saya liatin, kok kayaknya bukan dari anggota kita, beda ini. Saya lihat lagi, pas nengok, pucat mukanya sebelah. Saya langsung buang muka, ngeri bang. Iya, gila. Ngeri asli, putih, itu matanya putih semua, nggak ada hitam. Saya langsung diem. Teman-teman nanya, lu kenapa? Nggak apa-apa. Tetap saya jaga biar teman-teman saya jangan takut. Kejadian dari kemarin sampai malam itu tetap saya nggak cerita. Dan pada waktu itu ada teman saya yang bisa ngobatin seperti itu, ada yang paham lah ya. Iya. Akhirnya dia turun tangan, dia obatin. Tapi suasana di situ tuh belum berubah. Setelah ini keluar, yang satu lagi sama bang. Oh, cewek yang sebelah lagi Kerasukan juga. Oh, Dan itu lebih galak dari yang tadi. gimana kesurupannya waktu itu? Dia ngamuk-ngamuk, teriak-teriak nggak jelas, kayak orang kesel gimana? Iya. Kayak orang kesel. Setelah itu kayak macan gitu bang, gerem-gerem gitu. Akhirnya teman-teman makin bingung. Ya mintalah tolong ke teman yang tadi bisa itu, tolong dong obatin ini. Oh ya udah sebentar, diobatin, selesai. Alhamdulillah keluar. Satu lagi kena. Itu malam itu 3 orang yang kena. Oh. 3 orang yang kena. Cuma ini yang masuk beda lagi. Iya. Lebih kepada melet-melet dan kakinya ngelipet. Jadi kayak ular. Sampai jam 6 pagi itu baru kelar. Oh gila, semalaman. Iya, semalaman. Besok paginya seperti biasa, kayak nggak ada apa-apa. Kita bercanda, kita ke pasar, makan bareng gitu kan. Dan malam itu terulang lagi bang. Setelah kita pulang manggung, ternyata ada lagi yang kesurupan. Dan ini beda orang dari yang kemarin kan belum nih dia. Nah malam ini giliran dia kena. Tapi anehnya, si orang ini nih setelah kawan saya yang bisa itu mengeluarkan, ada lagi masuk yang lain. Dikeluarin lagi, masuk lagi yang lain. Jadi seperti mediator gitu, nggak pernah lepas. Keluar satu, masuk yang satu. Dan ini cenderung lebih galak. Dia ngamuk-ngamuk, dipegang sama 4 orang, dia nggak mau, akhirnya lari ke depan sampai dia gigit kusen pintu itu sampai sompal. Bayangin coba, pintu sampai sompal, digigit sama dia. Gimana kalau kita yang digigit seperti itu? Wah, nggak bisa bayangin deh. Dan itu pun terulang sampai jam 6 pagi juga. Sampai subuh itu. Seperti itu dari kemarin ya. Selesainya itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Sama. Nah besoknya lagi setelah istirahat semua, udah kelar. Siangnya saya samperin. Kamu kenapa? Kok gampang banget kemasukan? Saya nggak tahu, memang dia orangnya polos, dia baik sebetulnya, dia pendiam sebetulnya. Tapi entah kenapa makhluk-makhluk itu tuh gampang banget masuk ke badan dia. Secara bergantian pula. Akhirnya kan jadi satu pertanyaan ke teman-teman cowok. Kenapa ya orang ini? Kebetulan dia beda lokasi dengan kita, beda asal. Dia dari Balikpapan. Jadi personil tambahan. Emangnya kenapa? Iya, kalau kayak gini caranya kita capek pulang kerja terus. Pulang kerja dikerjain seperti ini. Kapan kita istirahatnya? Nah itulah teman-teman saya mulai komplain. Pada akhirnya kita kumpul bareng-bareng, kita bahas. Ini gimana nih solusinya? Apa kita cari orang pinter di sini? Saya kayak ustadz apa gimana? Oh boleh tuh. Akhirnya saya berdua sama kawan tuh siang-siang cari ke perkampungan, tanya sama warga, Bu, mohon maaf, di sini ada nggak seorang ustadz yang bisa nyembuhin kesurupan? Oh ada, namanya Pak Hadi. Rumahnya jauh nggak Bu? Dekat di ujung sana. Oke baik, makasih ya Bu. Singkat cerita sampailah kita di rumah ustadz itu. Dan alhamdulillah dia mau nolong nih bro. Kapan ya bisanya Pak Ustadz ke mes? Memang biasanya kejadiannya kapan? Biasanya pulang kerja jam 1. Itu yang bikin kita tuh gak enak hati gitu. Oh nggak apa-apa, saya datang jam 1. Jadi setelah kita
ngobrol dengan Pak Ustadz, minta tolong, dan dia setuju. Akhirnya kita pulang bekerja lagi seperti biasa. Kita main jam 8 dan selesai kerja, datang nih jam 1 malam Pak Adi. Dia tepat janji. Saya pikir ya cuma menghibur hati kita aja gitu kan, niatnya mau nolong. Ternyata betul dia datang dengan apa yang dia persiapkan gitu. Ini Pak Adi ini kisaran umur berapa Bang boleh? Kisaran sekitar 48 tahun ya saat itu ya. Dia datang, masuklah kita ngobrol-ngobrol. Nah biasanya kan yang paling lama itu datang cewek-cewek tuh. Kita cowok-cowok udah duluan. Cewek-cewek tuh biasanya lambat. Jadi selama mereka belum pulang, Pak Adi tuh ngasih arahan. Kalau misalkan ada yang seperti itu, satu yang harus kalian lakukan, jangan terlalu pegang kencang karena bukan dia. Setelah itu bakal kesakitan kalau terlalu kencang. Jadi seperlunya aja. Selang 10 menit datanglah cewek-cewek itu. Seperti biasa, belum ada keanehan apa-apa. Begitu semuanya masuk, kedengeran lagi teriak dari situ. Itu dari Balikpapan tadi, yang sering dia kemasukan lagi. Dan itu pun bukan makhluk yang sama, beda dengan yang kemarin-kemarin. Ini cenderung lebih galak, dia ngamuk-ngamuk segala macam, tendang sana, banting sana, sampai badan dia sendiri pun dibanting ke lantai. Ngeri banget ya. Nah dari situ saya dan kawan-kawan bingung nih. Ini gimana kalau kayak gini terus? Kasihan badannya, udah dibanting-banting begini. Akhirnya Pak Ustadz bilang, udah tenang aja. Saya coba obatin dulu. Oh silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz maju. Cuma nggak rapat ya, agak jarak 2 meter. Dia sila, dia bacain tuh ayat-ayat ruqyah, ayat suci Al-Quran. Dia bacain. 5 menit berlalu, keluar dah tuh. Alhamdulillah sembuh. Dia keluar, yang satu lagi kemasukan lagi. Jadi malam itu tuh tidak ada berhenti, tidak ada jeda. Keluar satu, masuk satu. Keluar satu, masuk satu. Kawan-kawan saya tuh sampai, "Lek, ini gimana? Kasihan Pak Ustadz sendirian." Ya nggak sendirian, bantu doa juga kali segituin. Ayo kita bantu doa bareng-bareng biar kebantu. Ya, yang penting ingat pesan Pak Ustadz, jangan terlalu keras kalau megang. Nah kalau yang lain-lain Bang, yang lain-lain tuh kesurupannya anteng. Dia nggak ngamuk, nggak apa, paling cuma teriak-teriak. Tapi kalau yang satu ini, itu yang parah. Selama lagi kerasukan tuh Bang, itu nggak ada lagi percakapan sedikit pun. Yang ada hanya suasana tegang, ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang marah-marah, ada yang nangis. Karena yang kesurupan bukan 1-2 orang. Itu seperti itu. Sampai kita sendiri bingung cara ngobatinnya gimana. Pak Ustadz sendirian. Tapi yang anehnya, kita obatin yang ini, masuk ini. Selalu mentok di jam 6. Jam 6 semuanya normal. Keluar dengan sendirinya. Sampai Pak Ustadz pun nanya, emang selalu seperti ini? Iya Pak, sudah beberapa hari. Semenjak kami datang, 1 minggu berselang, dan terjadilah seperti ini. Oh begitu, makanya saya butuh bantuan Pak Ustadz. Bukan saat ini aja, gitu. Ya, besok saya akan kesini lagi dengan persiapan. Karena saya tadi memang datang cuman nggak bawa apa-apa, gitu kan. Biasanya kan pakai media air, apa gimana yang dia bawa dari rumah gitu Bang. Seperti biasa, siang itu tidak ada apa-apa. Semua berjalan normal dan saya pun saking penatnya, kadang mencoba untuk menghibur diri. Saya mancing Bang, karena di belakang mes itu kan ada sungai. Oh iya. Mancing, sambil mikirin tuh solusinya gimana biar nggak seperti ini terus. Kasihan teman-teman gitu. Niatnya nyari rezeki malah dapat seperti ini. Kalau yang lain-lain sih mungkin terlihatnya peduli tapi acuh gitu, cuek gitu. Kalau saya mikirin Bang, mikirin fisiknya, mikirin keluarga kita di luar, apa di rumah gitu. Beres mancing, saya dapat ikan beberapa ekor, lumayan. Nah, pulanglah ke mes, siap-siap untuk acara ntar malam. Tapi sebelum acara mulai, si bos nyuruh saya ke sana. Kemana nih? Ke kafe. Nyuruh ke kafe untuk cek beberapa hal. Karena kemarin mesin asap itu, karena ada show itu, asap itu agak tersendat.
7:30 malam saya ke sana berangkat, itu beda banget suasananya. Beda tuh dengan kita yang bareng-bareng dengan yang sendiri, itu lebih terasa sendiri, Bang. Itu apa Bang yang Bang Bule rasain? Baru buka pintu, itu langsung merinding saya. Biasanya nggak pernah. Biasa nggak pernah kayak gitu. Biasa aja. Ini enggak. Datang langsung, astagfirullahaladzim. Apaan ini? Cuman saya coba untuk tenangkan diri. Saya coba tenang, saya masuk ke areal panggung, saya cek alat. Nah, nggak lama itu, di kuping sebelah kanan, itu ada suara napas berat, Bang. Napas berat, saya, seperti itu suaranya. Napas berat itu persis sama yang saya dengar pas di kamar mandi. Sekian detik dari situ, suara batuk. Seperti itu. Saya tengok, perasaan saya sendiri, nggak ada orang. Saya cari sekeliling, emang nggak ada orang, Bang. Saya sendirian di situ. Saya coba tenangin lagi, saya perbaiki alat itu. Nah, dari situlah pas saya selesai, ketawa, Bang. Kakek-kakek, Bang, suaranya. Diketawa kayak ketawa puas gitu. Itu yang saya dengar kayak gini. Seperti itu. Saya buru-buru, kan yang tinggal sedikit tuh kelar. Saya kelarin, saya bungkus alat, buru-buru saya pergi, Bang, dari situ. Nggak nengok-nengok saya. Dan lagi-lagi saya keep sendirian. Saya nggak cerita sama kawan-kawan. Akhirnya saya buru-buru pulang. Saya siap-siap sama kawan-kawan. Kita kerja lagi seperti biasa. Mulai. Dan malam itu, alhamdulillah tuh tenang. Nggak ada gangguan. Besok siang, saya mau ke kamar mandi. Kan ngelewatin dapur, nggak sengaja saya dengar ada suara ribut-ribut. Ini ada apaan? Saya bilang, Bang, ya. Kok kayak orang berantem gitu. Akhirnya saya samperin. Ternyata salah satu penyanyi kita nih, cewek, namanya tuh Amel. Dia ribut sama mantan tukang masak di situ. Jadi si ibu ini nih pernah dulunya kerja di situ. Entah kenapa ribut cekcok, Bang. Wah, sengit banget. Saya coba pisahin. Kenapa ini pada ribut-ribut? Nih, kasih tahu nih penyanyi kamu nih. Sambil nunjuk-nunjuk gitu, kayak marah banget kan ya. Nah, akhirnya kan biar nggak panjang, saya tarik tuh si Amel itu tuh. Udah, nggak usah ribut ayo. Saya nasihatin di situ. Hati-hati. Kita di kampung orang ini jaga mulut. Saya bilang, jangan ngomong sembarangan, jangan nyari ribut sama orang. Kita cari nafkah di sini. Biarin aja, gini. Mau cewek kan kadang susah dibilangin, Bang. Akhirnya saya pisahin tuh. Udah alhamdulillah tuh, si ibu juga pulang. Udah, Bu, ya, mohon maaf ya. Besok-besok juga saya nasihatin yang lain. Oh ya, kasih tahu. Oh ya, Bu, maaf. Udah, seperti biasa. Malamnya kita kerja bareng lagi. Kerja bareng sampai selesai jam 1. Nah, kita pulang. Ada kejadian lagi. Apa itu, Bang? Ya itu, kesurupan lagi si orang yang dari Balikpapan itu. Yang tadi seperti mediator, yang keluar masuk, dia lagi. Awalnya ketika dia belum masuk, ini satu keanehan lagi. Biasanya kan di dalam. Ini di depan beberapa meter sebelum masuk mes, dia jalannya udah anggun. Seperti ini tangannya. Dia jalan anggun banget. Kok beda, saya bilang. Biasanya kan galak. Iya. Ini beda. Begitu masuk, dia ucapin salam. Assalamualaikum. Saya kaget dong. Biasa galak ini. Tadi dulu. Biasa aja dulu, saya bilang ke teman-teman kan. Jangan ambil tindakan. Jawab aja salamnya. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Oh ya, silakan. Dia jalan dengan anggunnya, terus duduk, kaki begini. Kebayang ini dari keraton kah? Apa dari mana gitu? Saya tanya, mohon maaf, saya dengan siapa ini? Saya gitu. Ya pas saya tanya, terus dia bilang, saya penghuni lama di sini. Saya kasihan sama kalian. Mudah-mudahan kalian semua bisa sabar. Di sini semuanya ingin mencelakai kalian. Tolong hati-hati, waspada. Itu nasihat
yang jarang kita dengar. Dari sekian banyak yang masuk ke badan ini baik. Dia nasihatin kita hati-hati, yang sabar. Tapi nggak lama tuh, setelah nasihatin kita, saya mohon pamit. Saya pulang dulu. Oh iya, silakan. Terima kasih udah ingetin. Setelah dia pulang, keluar, nggak lama dari itu masuk lagi macan. Ngamuk lagi, Bang. Gila. Ngamuk lagi tuh. Ya untungnya, saya sama kawan-kawan tuh standby. Iya. Jadi langsung pegang, tapi tidak terlalu keras ya, kasihan badannya gitu. Ya selama dia ngamuk, ya itu nyakar-nyakar, teriak-teriak, ngaum-ngaum seperti itu. Ya Allah, begini lagi aja gitu. Nah pada saat itu saking ricuhnya, udah nggak kondusif tuh suasana. Akhirnya saya buru-buru tuh telepon Pak Ustadz. Kebetulan waktu itu kan belum Android HP-nya, masih polyphonic. Oke. Saya hubungi, halo assalamualaikum Pak Ustadz, ini minta tolong, banyak kesurupan, saya bilang. Tapi dia itu berhalangan, Bang. Berhalangan, nggak bisa datang. Pada akhirnya gimana ya sama teman-teman tuh, udah kita doa sama-sama aja, kita kelarin sama-sama. Akhirnya kita doa sama-sama, ya alhamdulillah works. Ada hasil nih, dia keluar nih gitu. Dan itu malam itu tuh nggak lama, hanya dia aja dan hanya satu aja yang kesurupan. Setelah itu kembali istirahat ke kamar masing-masing. Tenang tuh kita malam itu, Bang, cuman satu aja, dan itu pun durasinya nggak lama. Ya alhamdulillah ya, Bang, mes kita ini jauh dari pemukiman. Jadi ketika ada yang kesurupan apa, yang teriak-teriak, ngamuk-ngamuk tuh mereka nggak tahu. Nah besok siang ketika saya mau mandi, saya dipanggil sama tukang masak itu, yang mantan tukang masak. Saya panggil, Bang, sini. Saya samperin lah, saya kan nggak ada curiga bagaimana ya kan. Saya samperin, ada apa Tan? Enggak, saya mau tanya, itu anak masih sehat? Loh kok nanya begitu? Ada apa emang? Enggak, saya tanya sama kamu, itu anak masih sehat yang kemarin berantem sama saya? Masih. Besok sakit. Langsung tok loh. Besok sakit, dia bilang. Tante jangan macam-macam. Kita di sini kan cuma kerja. Kan saya diminta maaf sama tante gitu. Nggak bisa, saya sakit hati. Dia ngomong begitu, langsung pergi, Bang. Pergi. Saya liatin lagi teman saya tuh yang namanya Amel itu, yang berantem sama dia. Saya samperin, Mel, kamu udah minta maaf belum sama dia? Iya. Loh emangnya kenapa? Udah jawab dulu. Saya bilang gitu kan. Udah minta maaf belum? Belum. Pantes. Kenapa? Tadi dia nanya sama saya, itu anak masih sehat? Berarti kan pengen sakit. Saya bilang masih. Lalu dia bilang apa? Besok sakit. Dia langsung, masa si A kayak gitu A? Ya walau alam. Barusan dia ngomongin seperti itu. Setelah saya tegur dia, usahain ya besok minta maaf biar masalahnya selesai. Oh ya, udah seperti biasalah, kerja lagi. Pas pulang kerja, kebetulan kan malam ini kita ngisi di kafe lain yang jaraknya sekitar 1 kilo dari kafe biasanya. Nah di sana itu penyanyi kita ada yang ribut tuh, Bang, sama tamu lagi ributnya, bukan sama kawan sendiri, ribut sama tamu, entah salah paham entah gimana ya. Dia ribut tuh, Bang, besar di sana. Akhirnya pulang, si tamu itu mungkin penasaran. Dia ngikutin, Bang, sampai depan mes. Tanpa disadari sama si tamu itu, setelah di depan mes, si cewek itu kesurupan lagi, Bang. Dan itu kesurupannya lumayan galak. Dia ngamuk, dipegang, sampai ini nih, Bang, nih. Ini digigit, Bang, sampai berdarah. Baju dia yang putih itu penuh darah. Itu saking apa ya, malam itu ganas yang masuknya, bukan seperti yang biasanya gitu. Dan akhirnya tamu itu tetap menerima, dia tetap kekeh. Saya datang, saya lerai, Bang ini kenapa? Lihat, loh, Bang mohon maaf, yang abang ajak ngobrol bukan cewek yang tadi, Bang. Ini udah ada yang ngisi
Dia kesurupan bang. Nah orang sana jarang yang percaya kesurupan. Tetap dia nggak percaya. Iya. Nah si cewek ini tatapan matanya itu tajam ke arah dia, kayak nyimpen dendam gitu. Ya pas suasana nggak kondusif seperti itu, ricuh. Kan di tempat kita ini ada security. Saya hubungin lah kepala security-nya. Halo Pak, cepat ke mes, saya bilang gitu kan. Ini ada keributan antara penyanyi dengan tamu. Akhirnya dia bilang iya, oke, saya tunggu Pak. Siap. Nggak lama datang tuh. Dipisahin, kalau tamunya bisa, si cewek ini nggak mau. Dilawan tuh kepala security bang, dilawan sama dia. Akhirnya saya coba lah gitulah dengan sedikit keberanian saya coba. Tolong keluar dulu. Ini masalahnya sudah berhubungan dengan orang lain. Nanti bisa meluas masalahnya gitu. Ya alhamdulillahnya itu mau denger. Keluar tuh. Tapi sebelum keluar bang, dia pesan sama si tamu tadi, yang ribut tadi. Saya tunggu kamu di jembatan. Nah, kalau buat saya kan terserah lah, itu di luar. Saya hanya menjaga keselamatan teman saya ini. Sampai ini bang, dibanting sama tamunya, dia sampai luka di sini, lebam. Dengkul, dua-duanya lebam, sini sikut, sama di sini bang nih. Karena apa? Konblok di situ. Pas ribut-ribut si tamunya nggak mau ngerti kalau dia tuh kesurupan, dia nggak mau paham itu. Nggak percaya kesurupan, itu intinya. Akhirnya selesai itu, saya liatin lukanya banyak juga ini. Ayo ke dalam, diobatin. Nah dengan kondisi seperti itu, alhamdulillahnya, ini anak malam ini juga anteng. Nggak ada nggak ada kesurupan lagi. Cukup itu aja gitu. Udah diobatin sama kita, obatin istirahat ya, jangan kemana-mana ya. Alhamdulillah tuh anteng tuh. Nah, udah kelar semua, istirahat lagi kita semua. Nah setelah dia istirahat, saya balik lagi nih bang ke depan, nemuin security sama yang tamu tadi, yang luka tadi. Ini tamunya cowok atau cewek nih bang Bule? Cowok dia. Saya samperin, saya bilang atas nama kawan saya mohon maaf. Istilahnya untuk apapun yang terjadi, luka bapak, kita akan tanggung jawab. Saya sudah telepon bos kok, dan dia sudah mengetahui hal ini. Terus security itu nanya sama saya, itu awal mualnya gimana? Ya kalau asal muasalnya saya nggak tahu pak, karena kan kita udah pulang duluan, mereka kan belakangan. Tahu-tahu di sini udah pada berantem katanya gitu. Saya pikir kamu tahu, oh enggak pak. Udah gini aja pak ya, saya minta tolong, nanti tolong bantu si bapak ini ke klinik buat pengobatan. Biar saya laporan, saya telepon bos dulu biar lebih jelas gitu. Karena kan saya tadi baru telepon aja, saya gituin. Oh ya sudah, ntar saya antar ke klinik, kamu temuin bos jelasin semuanya. Oh ya siapa? Udah tuh malam itu beres tuh. Ya sudah, udah di pengobatan udah, dia juga nggak ada tuntutan macam-macam juga gitu. Sedikit-sedikit dijelasin dia paham juga orangnya gitu. Mungkin saat itu masih emosi mungkin ya. Berarti nggak mau nerima, nggak mau ngerti. Gitu. Tapi begitu saya jelaskan semuanya, ya dia paham. Oke, yang penting saya diobatin aja. Gitu. Aduh pak, makasih banyak. Segitu. Udah tuh, selesai diobatin, pulang semua. Ya setelah masalah ini selesai dan semuanya kembali ke kamar masing-masing istirahat, saya ke depan bang. Saya pengen nenangin diri dulu, ngerokok dulu. Nah selesai ngerokok itu kok ada suara apa ya? Kayak pasir diguyurin ke genteng gitu bang. Klik. Saya pikir apa itu ya? Ah pendengaran aja kali gitu. Akhirnya saya diem lagi, saya ngerokok aja udah. Nggak lama agak kenceng lagi turun, kayak diaur. Seperti itu. Kok makin gede suaranya? Akhirnya saya penasaran. Saya keluar, saya liatin ke genteng itu, ke atap rumah itu. Ya Allah bang, itu mah. Ada apa bang? Sontak saya nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak bang. Saya ngeliatin ke situ, merinding itu. Sosok kuntilanak bang, itu berdiri
melayang di atas genteng itu sambil kena angin, rambutnya kan sas. Masya Allah. Saya merinding. Itu ngeliatin saya bang, tapi nggak senyum, nggak apa, pucak pasi, tatapan kosong, liatin. Begitu saya istighfar, saya langsung lari bang, saya langsung ke tempat tidur, selimutan, udah nggak mau mikir apa-apa lagi. Aduh, bener-bener itu mah nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak bang saya. Saya lawan ketakutan saya, istighfar aja susah. Tapi pada saatnya bisa, saya langsung lari ke tempat tidur, langsung selimutan, udah. Saya baca doa sebisa mungkin. Alhamdulillah bang, dalam ketakutan bisa saya tidur pelan-pelan. Itu nggak spontan langsung tidur, pelan-pelan tidur. Nah, pas besoknya saya bangun tidur itu, saya mandi dulu. Habis mandi saya telepon bos. Tapi bos minta, saya pengen bicara langsung. Bisa nggak bang boleh ke rumah? Oh baik pak, saya ke sana. Saya samperin lah ke rumah bos ya. Bos tuh nanya, ini ada apa sebenarnya? Kok kedengarannya tuh ricuh terus, ribut terus? Aduh, saya juga nggak tahu pak. Tiap hari tuh ada aja kejadian. Saya kasihan sama teman-teman saya pak. Saya bilang gitu kan sama si bos. Ada yang sampai luka, ada yang sampai melukain orang. Tuh bayangin aja pak, tiap hari seperti ini, kasihan penyanyi-penyanyi saya. Kalau kita cowok-cowok sih mungkin nggak masalah ya, karena tidak ada yang kerasukan. Kalau cowok itu cewek semua rata-rata. Kalau bisa mah pak, saya minta pindah aja mesnya yang agak-agak gimana gitu, nggak di sini. Wah kalau soal itu perlu dibicarakan lagi sama semuanya, karena kita udah deal dan udah tekan kontrak di situ, dia bilang gitu. Aduh gimana ya, masalahnya ya kan bapak mah nggak ngeliat, kita yang ngerasain tiap hari pak, kasihan. Nah selesai ngobrol dengan bos, saya pulang lagi ke mes dan seperti biasa kebagian jatah belanja untuk makan teman-teman atau karena ngisi stok yang sudah habis gitu. Nah setelah belanja biasa kita ngumpul di ruang tengah dengan teman-teman cowok, ngobrol yang ngalor ngidul lah bro ya. Ngebahas-bahas soal lagu, PR apa aja yang mesti dibawain besok. Nah kita lagi asik ngobrol, itu ada suara kesakitan, berteriak-teriak bang, dari penyanyi kita. Nah itu buru-buru lah bangun serempak. Ada apa nih? Ayo ke sana, samperin. Ternyata dia udah kayak orang gimana ya, kayak orang kesakitan gitu, nahan-nahan sambil teriak sekencang-kencangnya. Ya kenapa? Nah temannya bilang, bang sebenarnya ini dari kemarin sakitnya, cuma nggak mau ngomong. Oh atau jangan-jangan dari si ibu yang masak dulu yang pernah ngancam, saya bilang gitu kan. Kan dia pernah ngancam tuh. Apa iya ya? Udah, saya telepon bos dulu, saya bilang gitu. Akhirnya saya telepon bos. Bos ini ada yang sakit lagi. Ini kawan kita ada yang kerasukan, tapi kayak kesakitan. Minta tolong bos, gitu. Kan gitu. Akhirnya yaudah, saya telepon orang asli sana, yang paham betul daerah sana. Ayo udah, makasih pak, ditunggu ya pak. Setelah saya telepon bos, ada sekitar 1 jam kita nunggu. Akhirnya datang tuh si bos dengan orang pedalaman itu bang, dengan pakaian adatnya dia. Itu usianya kisaran 60 tahunan bang. Udah ada umur bang. Tapi ketika dia datang, dia hanya pegang kunyit. Itu buat apa? Saya bilang. Tapi biarin aja lah. Ngapain juga tahu. Biar cara dia aja pengobatannya gimana. Yang penting selesai, yang penting semuanya beres gitu. Akhirnya teman saya masih gereng-gerengan itu bang. Masih kesakitan. Disuruh lah rebahan di ruang tamu, dibawa. Kan saya di kamar, dibawa ke ruang tamu. Nah si orang pedalaman itu langsung nanganin bang. Dia nanganinnya cuma di atas kepala. Jadi posisinya ngebujur ke sana, kepalanya di sini. Nah dia di kepalanya bang. Nah, sambil megang kunyit tadi. Dan anehnya kunyit itu ditempel ke tulang iga dia. Tek. Setelah di sini ditempel lah ke ubun-ubun si
yang sakit. Di situ bang teriak-teriak ya bang, teriak kesakitan. Bukan si ininya, yang di dalam yang kesakitan. Ampun, ampun, kayak gitu. Mungkin di ubun-ubun ini adalah titik kelemahan si makhluk yang masuk ini bang. Kita nggak tahu, si bapak yang tahu kan, yang ngobatin itu tuh orang pedalaman tuh. Dia teriak-teriak ampun, dan saya saat itu posisi duduk nggak jauh lah dari situ. Saya duduk, saya ngeliat ke kiri atas, lagi-lagi bang, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa gerak. Kenapa Bang Bule? Di atas itu, di atas plafon, kan dia tidak ada internet ya, langsung loteng gitu. Di atas plafon itu, dia duduk begini, sambil ngeliatin ke bawah ke si pasien, terus ke saya ngeliatin, itu genderuwo gede banget bang, tinggi besar, berbulu, matanya merah, di atas plafon, perhatiin kita semua. Itu cuma saya yang lihat, yang lain gak ada yang lihat. Ini, ya ampun, saya buang muka begini. Apa ini bilang? Saya mau bilang ke si patua itu, dia lagi sibuk ya. Akhirnya saya beraniin diri lagi untuk lihat ke situ lagi bang. Saya lihatin, udah nggak ada, hilang tuh. Astagfirullahaladzim, lagi kemana itu? Tapi nggak lama berselang di dapur ada teriakan lagi bang. Ternyata dia masuk ke tukang masak. Tukang masak itu ngamuk-ngamuk sambil garuk-garuk pintu. Sambil teriak-teriak kayak gimana ya suara itu, lah kayak gitu tuh. Ya kan kita bingung jadinya. Di sini lagi ngobatin, di sana kena. Akhirnya saya konsultasi sama si bapak yang ngobatin. Pak, itu gimana? Kalian saja yang ke sana. Aku khusus di sini karena ini adalah perbuatan orang sini. Seperti itu. Maksud bapak, perbuatan orang sini, dia dikirim santet. Berarti udah nggak salah dong. Si ibu yang tukang masak itu yang ngirim, si tante itu. Karena dia ngancem besok sakit, terang-terangan. Kita mau cari kemana rumahnya nggak tahu. Tinggal yang di dapur tuh, yang ngamuk-ngamuk, yang pintu dicakar-cakar. Sampai ada bekasnya bang, bekas pintu tuh, bekas cakaran tuh ada bekasnya. Saya bilang, aduh, keluarin bro. Kan di situ banyak pisau, banyak alat-alat apa, kan takut kita ya. Dikeluarin lah, dipaksa. Keluarin paksa, kita baca sama-sama sebisanya, ya alhamdulillah. Seiring dengan pengobatan itu bisa sembuh, ini pun keluar bang, barengan. Sama orang pedalaman itu. Pak, ini bisa kena lagi nggak? Saya bilang gitu. Saya tanya, karena saya khawatir pak. Dia ngancam nyawa loh pak. Enggak, sudah saya buang semua. Aduh bapak makasih, mudah-mudahan benar. Saya bilang. Mudah-mudahan artinya bukan bener nyepelin bapak, bukan bener sembuhnya. Oh iya sama-sama, kalau ada apa-apa lagi jangan sungkan ke rumah. Oh iya pak, makasih banyak. Akhirnya ini selesai, capeknya minta ampun bang saat itu saya. Lelah banget, lelah pikiran, lelah badan, capek kemana-mana itu. Akhirnya setelah sembuh semua, si bapak itu pamit. Tapi sebelum pamit itu dia pesan sama saya, sambil menitipkan kayak apa ya, kayak serbuk garam gitu bang. Garam, ya sepintas sih kayak garam biasa bang. Nggak ada yang aneh gitu kan. Cuman kita nggak tahu, namanya orang pedalaman kan, dia punya kelebihan apa kan kita nggak tahu bang. Gitu. Dia bilang begini, nanti kalau misalkan setelah saya pulang, ada yang seperti itu lagi, buru-buru ambil air, campurkan garam ini, terus siram ke orang yang kesurupan itu. Mudah-mudahan bisa bantu dan menjaga kalian, karena saya juga akan bikin pagar untuk satu mes, biar bebas dari gangguan. Oh iya pak, terima kasih. Ya pulanglah dia. Seperti biasa kita kerja lagi bang, kerja lagi, kita main lagi, dan jam 1 seperti biasa selesai. Nah pulang itu ada kejadian lagi bang, kesurupan lagi, satu orang yang kayak mediator tadi, yang keluar masuk nih. Akhirnya dia ngamuk-ngamuk di situ. Nah ingat ke pesan si bapak,
Udah buru-buru diambil air. Nah garam yang tadi tuh kita campur bang. Campur, kita aduk-aduk, kita siramin. Dur. Itu ada jatuh bang. Tring ke lantai. Saya pikir apaan itu? Saya buru-buru ambil. Tek. Bentuknya paku emas bang. Paku seukuran 3 cm, tapi emas. Bukan paku biasa. Saya pikir, apaan ini? Dan gak lama setelah saya ambil tuh paku, si cewek itu langsung ngomong dengan ada yang mengancam, tapi bukan dia. Ada makhluk lain yang masuk ke dia dengan ada ancaman begini, kembalikan paku itu atau salah satu di antara kalian ada yang mati. Waduh. Wah, kita kan bingung digituin bang. Satu sisi kalau kita kasihan ke dia, keluar masuk, cedera, ya kan? Nggak kita kasih, dia ngancem salah satu dari antara kita nih harus ada yang mati. Akhirnya ya kita kasih lagi, cuma bikin perjanjian. Boleh kita pulangin paku ini, tapi tolong jangan seperti ini lagi. Oke. Segituin kan. Akhirnya, ya betul bisa dipercaya. Iya, saya pegang janji. Akhirnya saya pulangin tuh bang, pakunya. Tuh, saya pulangin, malam itu clear, total. Setelah itu nggak ada lagi kesurupan. Jadi yang kena santet aman, yang si ibu-ibu yang masak di dapur juga aman, dia pun hanya saat itu aja. Itu clear tuh. Jam 3 pagi kalau nggak salah itu clearnya. Biasanya kan jam 6. Ini jam 3 pagi udah selesai. Gitu. Jadinya kita bisa istirahat tenang. Terus ibaratnya nggak ada keributan apapun. Ya alhamdulillah bang. Itu malam itu istirahat enak kita. Nggak ada gangguan apa-apa lagi. Dan semenjak malam itu bang, sampai perjalanan 2 bulan di sana tuh alhamdulillah tuh lancar. Tidak ada gangguan apa-apa, dan tidak ada keributan apa-apa, dan anak-anak pun semuanya biasa-biasa aja seperti semula. Nah, setelah selesai kontrak, ini satu sisi ada tawaran lain bang. Ada tawaran lain dari PT lain, itu adanya di kota. Kita dipinta lagi main di sana. Nah kawan-kawan sih, yang lain ada sebagian yang udah trauma, kapok dia. Karena takut seperti itu lagi. Saya bilang begini, kalau untuk pulang sekarang, apa yang mau kita banggain ke orang rumah? Kita nggak bawa apa-apa. Ini mumpung ada tawaran, ayo kita sama-sama lagi berjuang. Siapa tahu terbayar gitu kan. Dengan persetujuan sama-sama, kita lanjut bang. Kita lanjut ke Samarinda. Tapi nggak langsung main bang. Karena masih ada beberapa hari pemusik yang lama ngabisin jadwal. Ya, kita jeda dulu lah 2 atau 3 hari di penampungan. Selang 2 hari kita di Samarinda, teman saya yang dulu pernah saya ajak ke kota naik motor, itu lari-lari bang, ngejar saya. Dia teriak-teriak, Bang Bule. Ada apa teriak-teriak? Bang sini, nih lihat. Astagfirullahaladzim, ini beneran? Kapan? Ini kemarin kan kejadiannya. Jembatan yang tadinya saya baru datang ada firasat pengen roboh, itu ambrol bang. Jebol dari ujung ke ujung itu jatuh. Ada 21 mobil yang terjun ke sungai itu karena kejadiannya jam 4 sore bang. Pas orang pulang kantor, lagi rame-ramenya kan. Satu mobil nyemplung di situ ketemunya 3 kilo dari situ bang. Karena dia dalam 40-50 meteran kedalamannya itu. Itu saya bengong, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Cuma, astagfirullahaladzim, cuma istighfar aja saya bilang. Apa yang saya takutkan, yang dulu jadi firasat, kenyataan. Satu sisi saya alhamdulillah masih dikasih keselamatan sama Allah, juga sama teman-teman juga, masih dikasih umur panjang. Mungkin kalau misalkan hari itu kita masih di sana, saya yang mati. Saya yang kena musibah duluan. Karena yang tiap hari pulang pergi ke kota tuh saya. Saya yang bawa kendaraan juga. Tapi alhamdulillah
masih dikasih keselamatan. Dan di Samarinda pun, di tempat kerja yang baru, penghasilannya lebih dari yang kemarin, Bang. Terbayarlah sudah, tidak ada istilahnya kesurupan, tidak ada ribut-ribut. Yang ada hanya mungkin rezeki yang tertunda dari yang kemarin itu. Alhamdulillah teman-teman bisa nabung, bisa ngirim-ngirim ke keluarga, terbayar sudah semua kesulitan dan apa yang jadi permasalahan di tempat yang lama itu, Bang. Kayak gitu. Dan pada akhirnya di Samarinda kebetulan beda kontraknya. Kalau dulu kan di kota yang lama 2 bulan, ini 3 bulan, Bang. Bahkan perusahaan pernah minta saya untuk setahun ngisi di situ. Karena apa? Dengan grup kalian ada di sini, tamunya antusias. Alhamdulillah kita diterima sama orang-orang sana. Cuma ya kendalanya kita kangen keluarga. Itu karena udah 5 bulan ya tinggalin keluarga. Pada akhirnya ya selesai kontrak 3 bulan, kita pulang dulu, Bang. Sama kawan-kawan pulang dan rehat dulu lah beberapa hari. Dan seperti biasa kita main lagi di kafe-kafe Jakarta, Tangerang gitu kan, seperti itu. Ya jadi gitu, Bang. Pengalaman saya mendapat proyek atau kerja di luar kota ya. Seperti itu, suka dukanya pengalaman kita seperti itu, Bang. Nah, nih Bang Bule, setelah selesai proyek nih Bang Bule ya dari sana gitu. Pas pulang ke daerah masing-masing atau ke Jakarta lah dan sekitarnya. Ini mereka sempat cerita gak Bang? Karena kan gangguin cewek nih banyak banget nih yang sempat digangguin. Terus teman-teman yang lain sempat cerita gak saat kumpul? Mereka ngalamin kejadian apa aja pada waktu di sana gitu, Bang? Kalau untuk cowok-cowok sih rata-rata nggak ada, Bang. Kecuali saya. Karena mereka cenderung dibawa santai aja semua. Nggak mau dibawa ribet gitu. Kalau saya pribadi, sebenarnya kalau saya ceritakan ke teman-teman, ya itu tadi. Takutnya mereka jadi takut lah. Apa keganggu lah ketenangannya gitu. Kayak saya pendam sendiri. Dari ada, ya pernah dengar suara macan juga iya. Kuntilanak iya, kayak kakek iya, genderuwo iya gitu. Itu saya keep semua, Bang. Kalau teman-teman cowok rata-rata memang nggak ada. Ininya apa? Nggak ada pernah lihat. Nggak ada satupun yang cerita ke saya, nggak ada. Berarti sampai rumah pun Bang Bule ini masih tertutup gitu? Nggak cerita ke mereka-mereka tentang kejadian yang Abang alamin? Tetap ditutupin. Oh. Karena saya nggak mau ada salah paham. Takut nanti saya dikira sok pintar. Seperti itu. Nah, kalau tuh teman Abang nih yang berantem sama customer gini, itu awalnya penyebabnya apa, Bang? Jadi kalau itu saya tahu, Bang. Setelah sampai ke Jakarta nih, si vokalis itu cerita ke saya. Nah, ternyata kejadian itu berasal dari karena si cowok tersebut itu dalam keadaan nggak sadar. Dia dalam pengaruh alkohol ternyata. Dan pada akhirnya melecehkan penyanyi saya. Ngamuk-ngamuk lah dia. Seperti itu. Terus kondisi tamu ini gimana nih, Bang? Pas dibawa ke klinik itu kondisinya? Setelah dibawa ke klinik dan info dari security sudah selesai semua, itu nggak ada, Bang. Itu hanya luka gigit biasa dan tidak ada pengaruh apapun lagi. Cuma luka lumayan sih agak robek, Bang, dijahit ya. Dijahit sekitar 3 jahitan lah. Dan untuk biaya pun semuanya udah alhamdulillah, Bang, udah ditanggung sama bos semua. Jadi tidak dibebankan sama cewek tadi ataupun sama tim. Nah, terus Bang Bule sempet gak Bang cari tahu nih awalnya kenapa gitu? Kok sampai digangguin sampai segininya gitu maksudnya, Bang? Nah, itu, Bang. Karena saya kan penasaran ya, dari awal datang juga udah gimana gitu ya. Karena kok begitu datang ke situ auranya nggak enak amat. Tanpa sepengetahuan teman-teman, saya datang ke kampung sebelah, Bang. Saya datang ke kampung sebelah, saya tanya-tanya perihal tempat atau mes kita, terus kafenya juga, dan lokasi sekitar situ, dan termasuk pohon besar yang ada di toilet itu, Bang. Tuh. Saya tanya-tanya, dan ternyata penghuni sebelumnya pun lebih parah dari itu. Ya karena di situ, kalau kita bilang tuh kampungnya dia, makhluk-makhluk itu. Jadi ada semua.
Atau kita bisa katakan sarangnya justru di situ, Bang. Makanya untuk awal-awal seminggu itu mungkin masa transisi ya. Setelah seminggu ditambah dengan adanya candaan dari anak-anak penyanyi seperti itu, ngerasa keusik, dan disitulah dia pada ngeterima semuanya. Jadi ya nggak cuma 1-2 makhluk yang menghuni situ. Banyak banget, Bang. Cuma yang sering masuk ya bisa kelihatan kayak macan, ular, buaya, kayak kakek, nenek-nenek, sama apa lagi? Genderuwo, sama kunti, itu doang. Dan juga nih Bang, untuk Bang Bule sendiri setelah pulang dari Kalimantan itu Bang, sampai rumah nih, sempet gak dapet gangguan juga? Mungkin kayak diikutin, kayak dimimpiin, direp-rep dan yang lain-lain. Kalau untuk itu alhamdulillah sih nggak ada, Bang. Alhamdulillah nggak ada, aman semuanya, aman. Aman semuanya. Tapi pas ke Samarindanya justru sempat ngelihat. Oke, apa tuh? Kan mes kita kan di atas ya, lantai 2 ya. Begitu naik tangga tuh di atas, ya saya kan kalau ngeliat kayak gitu kayak parno, Bang. Langsung stuck, nggak bisa ngomong apa-apa, langsung diem. Saya ngeliat di atas tangga itu ada sosok cowok separuh baya lah. Itu mukanya sebelah hancur, Bang. Sebelah hancur, sebelah normal. Dia cuma ngeliatin begini aja. Saya langsung berusaha untuk buang muka, itu susah. Saya dipaksa untuk ngeliatin dia gitu. Mungkin dia ingin menunjukkan bahwa dia itu ada. Ya. Mungkin seperti itu. Karena 1 hari sebelumnya, sebelum masuk ke kamar, itu ada toilet, Bang, 2 pintu. Dan di depan toilet itu ada ruangan buat santai, buat ngerokok apa gitu. Saya pernah sendirian duduk ngerokok. Ada suara napas berat juga, Bang. Kayak gitu, kayak. Saya pikir perasaan saya sendiri. Saya coba cari-cari di mana suara. Buka pintu 1 ya, kan ada 2 kamar mandinya. 1 saya buka, nggak ada. Dan yang 1 saya buka, jelas banget di situ. Ternyata di situ, di pintu yang kedua. Pas saya buka tuh masih suara, Bang. Dan itu makin kencang, makin kencang suaranya. Tapi ya lagi-lagi saya nggak ngomong ke teman-teman. Saya keep semuanya sendirian, Bang. Nah, Bang Bule nih, kan sebelum Abang ke Kalimantan nih, kan sebelumnya pasti dong banyak ngisi acara-acara entah di kafe, entah di acara nikahan atau acara emang khusus buat dangdut. Ini kan pas di Kalimantan, Abang sempat ngalamin kejadian gitu, ngalamin horor lah. Nah, sebelumnya nih selama di tempat yang lain sempat ngalamin juga gak sih, Bang? Pernah ngalamin juga, Bang. Oh, di mana tuh kalau boleh tahu? Di Kota Serang, Bang. Ketika saya nyanyi, nggak tahu kenapa, saya nggak sadarkan diri. Sayup-sayup, pelan-pelan kedengar suara orang ketawa. Ternyata ngetawain saya. Saya pingsan ternyata di situ, Bang. Saya jatuh katanya. Sampai punggung saya ngehantam dinding panggung. Sampai baret kan. Kamu kenapa? Kata manajer gitu. Nah, saya ngerasa ada yang ngisengin. Ada yang ngiseng, Pak. Saya bilang gitu. Manajer nggak percaya. Ah, kamu mau kecapean ini mah. Dia bilang gitu kan. Bukan, Pak. Ini bukan kecapean. Saya insya Allah fit, Pak. Ini ada yang ganggu. Udah istirahat di pojok sana. Ya udah. Saya nurut aja apa kata manajer kan. Saya duduk aja di pojok. Sambil ngeliatin teman-teman bekerja. Tuh masih kondisi kerja, Bang. Akhirnya saya ke depan. Saya tanya security. Beberapa hari kemarin ada nggak, Pak, kejadian di lokasi ini? Apapun itu. Ada, Le. Apaan tuh, Pak? Tabrakan. Di mana? Tuh, di depan, persis depan kafe. Dan korbannya meninggal dan darahnya masih bau amis. Oh, saya baru paham di situ. Ternyata itulah yang ganggu saya. Sampai saya jatuh lagi nyanyi, orang lagi tegak-tegak nyanyi, toto brak. Dan juga nih Bang, kan band Abang ini kan genrenya dangdut nih. Dan sekarang kan lebih banyak kayak lagu-lagu mellow nih Bang. Dan untuk grup Abang sendiri sekarang gimana Bang? Masih adakah atau masih sering manggung? Kalau tim sih masih ada, cuma jobnya yang kurang. Jadi untuk biar berjalan ekonominya, ya sibuk dengan masing-masing usaha dulu. Nanti kalau misalkan begitu ada panggilan kerja lagi, ada panggilan di luar kota lagi, kumpulin.
Berarti sampai detik ini masih komunikasi baik ya Bang ya? Dan mereka tersebar di Jakarta, Lampung, Bandung, Sukabumi. Di barang kita jauh-jauh Bang jaraknya. Nah nih Bang Bule, saya masih penasaran nih sama teman abang yang kena santet ini nih. Dia masih diteror gak Bang sampai pulang ke Jakarta ini? Alhamdulillah sih aman, cuma memang badannya agak habis, kurus. Ya mungkin karena perawakan, mungkin kita pikir positifnya ya gitu. Iya, Karena perawakan. Dan lagi ada mitos Bang, wallahualam itu entah benar entah enggak. Kalau misalkan suatu kayak santet ataupun ilmu kanuragan lain, kalau sudah nyebrang laut itu nggak fungsi. Saya dengar mitosnya seperti itu, tapi ya wallahualam. Ya alhamdulillah aja terakhir dengar kabar sih dia sehat. Cuma sekarang agak kurus aja gitu. Oke, mungkin cukup sekian kisah pengalaman Bang Bule ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap cerita yang kita ambil itu harus positifnya, bukan yang negatifnya. Bisa kita ambil pelajaran ya Sob ya. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.